Yang pertama, saya ingin menanyakan nama lengkap Bapak. Apa sih nama lengkap Bapak? Iya, sesuai dengan panggilan kita sehari-hari bahwa saya sering dipanggil dengan Pak Haris dan nama lengkap saya adalah Haris Fadila. Bapak ini mengajar sebagai guru apa ya? Saya kebetulan di sekolah SMK Sejahtera ini, saya dipercayakan untuk mengampu mata pelajaran EMKL, yaitu Ekspedisi Muatan Kapal Laut, dan sekaligus juga untuk mengajar pelajaran seni budaya. Gimana sih cara Bapak mengajar murid SMK Sejahtera itu bisa senang sama Bapak? Sebetulnya itu pertanyaan yang nggak rumit juga ya kalau dijawab. Karena permasalahannya gini, bagaimana cara guru bisa memberikan rasa nyaman kepada siswa itu tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau secara pribadi, Bapak mengajarkan ke siswa memberikan rasa nyaman apabila kita memberikan materi dengan pemahaman yang bisa dimengerti oleh semua siswa. Sekaligus juga memberikan suatu dampak yang positif kepada mereka yang akhirnya memberikan bahwa mereka bisa mengikuti pelajaran Bapak dengan rasa nyaman. Itu saja sih, gampang. Ya. Oke. Gimana sih pendapat Bapak selama mengajar di SMK Sejahtera? Wow, pengalaman mengajar selama di SMK Sejahtera luar biasa sekali. Karena di samping kita harus bisa memahami karakteristik daripada semua siswa, kita juga harus bisa memberikan nilai plus bagi mereka semua tanpa memberikan perbandingan. Karena boleh dikatakan untuk sekarang ini kan boleh dikatakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang artinya bahwa kita tidak boleh membedakan siswa satu dengan siswa yang lainnya tentunya. Seperti itu. Kenapa sih Bapak mau menjadi guru di SMK Sejahtera? Oh, pertanyaan yang apa ya, boleh dikatakan sangat cukup apa ya namanya, bahwa itu simpel sekali pertanyaannya. Kenapa seseorang pengen mengajar di guru sejahtera? Karena memang itu sudah suatu tuntutan atau sudah merupakan suatu petunjuk bagi saya pribadi. Karena secara logika bahwa saya juga menyenangi di bidang pendidikan, juga menyenangi untuk bersosialisasi dengan anak-anak, dan juga saya orangnya itu nggak bisa diem, Mbak. Karena saya ini orangnya selalu berorganisasi, dan intinya saya menyayangi anak-anak. Intinya seperti itu saja. Kalau boleh tahu, hobi Bapak itu apa ya? Hobi. Kalau ditanya masalah hobi, wow, ini luar biasa sekali ya. Karena kebetulan masalah hobi ini nggak ada batasannya bagi saya tentunya. Tapi kalau untuk masalah hobi yang paling disukai, nah itu pasti akan dijawab secara spesifik. Artinya apa? Bahwa saya memang sangat menyukai musik. Dari dulu tuh saya suka musik. Ya, bahkan saya kepengen dulu pernah ikut mau kuliah di jurusan seni musik. Tetapi karena di luar ekspektasi, bahkan saya pernah mengikuti beberapa tes masuk untuk universitas, dan ternyata saya lebih cocok di bidang ekonomi. Sedangkan untuk masalah hobi saya sebenarnya banyak sekali. Di samping musik, saya juga senang olahraga. Tapi yang jelas untuk masalah entertainment itu nomor satu buat saya. Oke. Kesan Bapak apa sih ketika menjadi dua guru dalam mata pelajaran tersebut? Amazing. Bagi Bapak, bahwa seorang guru bisa mengajar dua mata pelajaran, bahkan bisa lebih, itu is amazing. Ya, karena kenapa? Karena kita akan diuji bagaimana seorang guru mempunyai kompetensi tidak hanya satu bidang saja. Tapi boleh kalau orang bilang itu multi talent seperti itu, Mbak. Jadi kita jangan terpaku dengan apa yang hanya kita perbuat, tapi cobalah kita lakukan apa yang perlu kita perbuat untuk kemajuan anak-anak kita. Itu saja. Oke. Selain menjadi guru, apa sih pekerjaan yang Bapak inginkan? Selain jadi guru, apa yang saya inginkan adalah kembali lagi ke pertanyaan yang awal tadi sebelumnya, bahwa saya lebih menyukai dunia entertainment. Itu saja. Oke. Jika disuruh memilih antara menjadi guru dan menjadi yang seperti Bapak bilang tadi, Ya. mana yang akan Bapak pilih? Apa alasan Bapak memilih itu? Ya, saya lebih suka memilih entertainment. Kenapa lebih suka entertainment? Karena di sini adalah adanya inovasi yang tanpa batas, adanya kreativitas yang tanpa batas, adanya suatu ide-ide tanpa batas. Sedangkan untuk menjadi seorang guru perlu adanya suatu literasi yang perlu kita jalankan. Bagaimana dari mulai awal sampai dengan akhir supaya berjalan dengan seimbang. Bagaimana untuk mencerdaskan anak bangsa. Sedangkan untuk menjadi seniman itu bebas karena tidak ada batasannya. Mau muda, mau tua, bahkan sampai derajat pun jadi entertainment itu nggak ada batasannya. Gitu. Oke. Apa sih saran Bapak untuk SMK Sejahtera lebih baik ke depannya? Saran Bapak untuk SMK Sejahtera supaya bisa lebih baik ke depannya adalah jangan hanya menilai dari segi luarnya saja, bahwa seseorang itu pasti mempunyai nilai lebih, apapun itu. Jadi artinya bahwa seseorang tidak dinilai dari segi akademisnya, tapi soft skill-nya sangat diperlukan di situ. Oke. Oke. Pesan Bapak untuk SMK Sejahtera itu hari ini apa? Adalah terus semangat, terus menjadikan jiwa yang kuat agar bisa bertahan, bisa mencerdaskan anak bangsa dengan ikhlas. Oke, jadi segitu saja wawancara dari kami untuk Pak Haris. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.